semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Kali ini saya tuh lagi mau masak-masak. Ini video tadi pagi, masak-masaknya itu sekitar jam setengah 6 pagi. Kalau misalkan Pak suami satu lagi shift pagi. Sebenarnya dengan waktu 30 menit masak di pagi hari itu agak lumayan riwa banget, tapi ini tuh kayak tantangan gitu kan ya. Kira-kira saya tuh bisa menyelesaikan tantangan ini ataupun enggak. Apalagi kalau misalkan kakak kalian minta bekalnya tuh sushi. Waduh, Masya Allah, kayak beneran kejar-kejaran banget sama waktu. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa lah ya. Teman-teman bisa dilihatin aja gimana riuhnya saya waktu lagi di dapur. Untuk kameranya ini tuh mohon maaf nggak saya pindah-pindahin ataupun masih stay di sini terus. Soalnya kan kalau di dapur tuh tangan kesana kemari, kaki kesana kemari. Kalau misalkan saya tuh sering pindah-pindahin tripod, yang ada nanti waktunya itu nggak nyukup. Oke, lanjut lagi. Nah, yang pertama di sini satu lagi nyiapin persayuran. Untuk si kacang panjang sama apa ya tadi? Aduh, jangan lupa. Oh ya, sama kol itu udah saya rebus duluan, dan untuk airnya itu juga udah saya rebus duluan tadi sebelum sayurannya itu dimasukin. Pas udah mendidih baru saya masukin. Terus di tungku sebelahnya saya juga lagi ngerebus telur. Nah, di bagian atasnya saya kasih nasi. Soalnya nasi kemarin sore yang saya masak tuh masih ada sisaan, dan insya Allah cukup banget buat makan di pagi hari. Jadi udahlah saya angetin aja di atas kompor sekalian. Lanjut untuk sayuran yang kedua, ini lagi saya siapin ada wortel. Untuk wortel nanti tuh buat apa namanya susinya kakak Alia, tapi sekalian aja saya rebus barengan kangkung sama toge. Nah, biasanya kalau misalkan saya tuh lagi bikin apa ya kayak pecel ataupun lotek gitu lah ya, di saya nyebutnya itu pecel, itu saya kasih timun, tapi kelupaan banget padahal timun udah ada di depan mata. Enggak apa-apa lah ya, namanya juga lagi lupa dan juga riwe. Oke, lanjut lagi. Untuk wortelnya saya udah ngirisin secukupnya aja, soalnya kali ini saya cuman bikin satu sushi aja. Biasanya kalau misalkan saya bikinnya itu agak banyak ya, biasanya buat 2 sushi. Nah, lanjut untuk timunnya ini juga udah saya irisin. Terus untuk telurnya saya pakai 1 butir aja, ini buat 1 sushi. Terus untuk telurnya saya kasih tambahan masako ayam secukupnya aja, terus saya kocok-kocok kayak gini. Terus untuk apa tuh namanya nugget, ini juga masih ada sisaan 2, lupa banget belum beli lagi. Nanti insya Allah kalau misalkan kakak Ale lagi les, saya bakal beli nugget lagi karena emang stok yang ada di rumah tuh tinggal dikit. Enggak, malah habis. Lanjut untuk si kacang panjangnya ini tuh bakal saya icipin terlebih dahulu, kira-kira udah pas ataupun belum, udah empuk ataupun belum. Nah, ternyata udah, jadi langsung saya angkat aja terus saya taruh di mangkok. Oke, lanjut lagi untuk airnya ini tuh nggak saya ganti, jadi langsung aja buat ngerebus si kangkung, wortel sama toge. Nah, ini tuh kan matengnya kayak bersamaan. Terus untuk teksturnya juga nggak jauh beda lah ya, makanya saya satuin aja terus saya rebus dan saya tutup. Oke, lanjut untuk nasi yang tadi saya kukus tuh udah matang. Di bagian bawahnya kan telur itu belum saya matiin karena emang telurnya tuh kan belum matang. Tapi teman-teman jangan salvo kalau misalkan pancinya itu udah kosong banget, Masya Allah, padahal itu tuh panci yang kecil yang stained cookware. Tapi sayangnya saya tuh teledor banget, makanya pancinya bisa sampai gosong banget kayak gitu. Nah, untuk nasi buat susinya kakak Alia, sushi ala-ala lah ya namanya, ataupun kimbab, ini tuh saya kasih nori, kasih garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sama dikasih minyak wijen. Jadi biar nanti susinya tuh harum banget. Oke, lanjut untuk sayurannya ini tuh lagi saya aduk-aduk kayak gini biar nanti semuanya tuh matang merata, terus saya tutup lagi, bentar lagi matangnya tuh. Untuk telurnya ini saya miringin karena airnya kan tinggal dikit, jadi biar telurnya tuh matang merata. Lanjut lagi, ini satu lagi nyiapin fry pan. Nah, untuk tahunya ini saya ngegoreng secukupnya aja. Untuk tahunya saya pakai 2,5 aja, soalnya kan saya potong menjadi 2. Terus untuk nuggetnya juga sekalian saya taruh. Mohon maaf, walaupun ini minyaknya itu belum panas, tapi sekalian semuanya udah saya masukin. Karena apa? Karena lagi gugup. Nggak apa-apa lah ya, lagi-lagi saya tuh bilang nggak apa-apa buat diri saya sendiri. Karena emang lagi gugup beneran deh, saya nggak bohong. Nah, untuk nasinya, untuk sisaannya tadi kan masih ada di dalam apa tuh namanya kukusan. Jadi ini saya taruh di piring aja buat nanti ditatain bareng sama sayuran.
bahannya. Terus untuk semua nasinya bakal saya pindahin ke ruang makan karena kan di dapur tuh sempit banget. Terus untuk nugget sama tahunya ujuk-ujuk udah mateng, udah saya bolak-balik semuanya, jadi langsung saya angkat terus saya taruh di talenan terlebih dahulu. Nah untuk minyaknya ini kan kebanyakan, jadi bakal saya tuangin dulu nih ke dalam tempat minyak. Terus nggak saya tambahin minyak lagi buat ngegoreng si telurnya. Untuk telurnya ini tinggal digoreng-goreng aja, dibolak-balik sampai telurnya itu mateng. Nah kalau misalkan udah mateng ya udah tinggal diangkat aja, terus nanti ditaruh di talenan. Kenapa saya taruh di talenan? Karena biar nanti ngirisannya itu sekalian, jadi biar nanti talenannya itu sekalian kotor. Nah lanjut lagi, ini satu lagi nyiapin bumbu kacangnya. Nah saya tuh selalu pakai merek yang Barata. Untuk merek yang Barata beneran deh, ini tuh enak banget, jadi pas banget di lidah saya. Biasanya yang rasa-rasa bumbu pecel kayak gini kan ada yang aneh-aneh gitu. Saya pernah nyobain, nggak tahu mereknya tuh apa, beneran rasanya tuh enak banget. Enggak, maksudnya nggak enak banget, di mulut saya tuh kayak kurang pas, mungkin karena harganya tuh murah juga kali ya. Nah pas banget saya tuh lagi dikasih bumbu pecel sama orang, terus udah lama tuh nggak saya masakan ya, karena saya tuh ragu-ragu ini kira-kira rasanya enak ataupun enggak. Nah pas saya cobain sedikit, Masya Allah ternyata rasanya tuh enak banget. Nah pas saya cari-cari di Shopee, alhamdulillah ada untuk harga per satuannya itu ini sekitar 20 ribuan. Itu tuh buat bisa buat 2 kali, tapi emang ya pakainya nggak boleh banyak-banyak. Kalau misalkan kebanyakan ya itu cuman buat 1 kali aja. Oke lanjut lagi, tapi kalau misalkan buat 2 kali pun buat keluarga kecil saya insya Allah ini tuh cukup banget, karena kan kalau misalkan dikasih air pun nanti bakal agak lumayan banyak. Lanjut untuk tahu, telur sama nuggetnya udah selesai semuanya saya irisin, dan untuk bumbu kacangnya ini juga udah matang. Oke waktunya saya tuh naruh di piring nih. Untuk sayurannya ada kol, terus juga ada kangkung, ada toge, sama ada kacang panjang. Terus untuk tambahannya ada tahu sama juga ada telur. Nah untuk telurnya tadi tuh saya ngerebus 2, tapi yang saya pakai cuman 1 aja, jadi saya belah menjadi 2. Nah yang satunya tuh nanti buat Kak Alia di siang hari. Biasanya Kak Alia tuh suka banget ngemilin telur kayak gitu, terus dikasih kecap. Oke lanjut lagi, ini udah selesai semuanya. Naruh yang buat Pak suami. Nah untuk sisanya ini tuh buat saya. Terus untuk sambal kacangnya nanti tuh bakal saya tambahin air sedikit, soalnya terlalu kental banget, jadi kalau terlalu kental tuh agak gimana gitu kan ya. Oke lanjut, kemarin saya juga udah ngegoreng gendar. Kemarin tuh saya udah nginget-nginget banget di hari Senin saya tuh pengen bikin kolak sama pengen bikin peyek, tapi ternyata saya tuh lupa banget beli bahan-bahannya, padahal saya tuh udah semangat banget. Nah ya udah, alhasil untuk si pecelnya ini tuh nggak ada peyeknya, padahal kalau misalkan ada peyek, waduh Masya Allah enak banget. Tapi walaupun nggak ada peyek, pakai gendar pun ini juga beneran enak banget. Terus untuk sambal kacangnya ini tinggal saya taruh di bagian atasnya kayak gini lah ya, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Ini tuh habis karena emang kita tuh makannya emang agak lumayan banyak banget. Oke lanjut, selesai bikin sarapan buat saya sama Pak suami, lanjut lagi bikin sarapan buat Kakak Alia. Nah untuk satu sushi ini bisa buat makan Kakak Alia di pagi hari, sama bekal Kakak Alia nanti makannya itu sekitar jam 9 pagi. Untuk nasinya ini kan tadi udah saya siapin, tinggal di kayak giniin aja. Harusnya kalau misalkan naruh nasi di sini tuh nasinya masih panas, jadi kan masih enak ya. Terus kalau bisa juga jangan pakai nasi sisaan, pakai nasi yang fresh aja. Nah kalau misalkan pakai nasi yang fresh itu tuh nanti nasinya bener-bener enak, pulen banget gitu lah. Kalau misalkan nasinya sisaan kayak gini tuh agak lumayan susah banget gitu. Nah susahnya itu kayak apa ya, karena satu-satu gitu loh, nggak nempel nasinya, apa sih ya bahasanya, jangan lupa, perah gitu loh, kayak perah. Oke lanjut, untuk telurnya udah saya tatain, terus nugget di bagian atas, wortel sama timun. Terus tinggal dikasih mayones secukupnya aja, terus nanti juga dikasih saus tomat, soalnya kan kakaknya kurang suka pedas. Kalau misalkan mau dikasih saus sambal itu juga bisa banget. BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan saya tuh pakainya tangan, insya Allah tangan saya tuh bersih, dan juga saya bolak-balik ke sana kemari buat cuci tangan. Soalnya kan saya ngebungkus susinya itu di ruang makan. Lanjut lagi, kalau misalkan teman-teman semua nggak punya bambu yang buat ngebentuk sushi, itu nggak masalah banget, karena saya pakai tangan pun ini bisa jadi bulat sempurna, alhamdulillah banget. Terus di bagian atasnya sushi tadi waktu udah dibulet-buletin itu dikasih minyak wijen, jadi biar nanti wanginya itu enak. Terus di bagian pisaunya juga dikasih minyak biar nanti ngirisnya itu gampang.
Oke, alhamdulillah banget sushi kali ini udah jadi. Terus riwuh-riwuh di pagi hari juga udah selesai. Untuk durasinya ini juga udah mau selesai. Masya Allah, beneran kayak yang praktikul banget. Habis ini saya bakal mandiin anak-anak. Enggak ding, adik Moren udah dimandiin sama pak suami, tinggal kakak Ale aja nanti. Terus bakal ngepakein baju anak-anak. Pokoknya Masya Allah riwuh banget. Terus nanti saya juga bakal pakai make up karena pagi-pagi kayak gini saya udah mandi tapi emang belum pakai bedak. Pakai bedaknya nanti aja kalau misalkan udah selesai semuanya. Nah, di bagian atasnya ini saya kasih mayones lagi. Terus untuk yang 4 ini bakal saya kasih saus mentai. Nah, untuk saus mentainya saya belinya tuh di Shopee. Terus nanti yang terakhir tinggal di torch aja biar cantik. Masya Allah, alhamdulillah selesai semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nemenin saya masak-masak di pagi hari. Walaupun masak-masak saya tuh simple banget dan itu aja. Mohon maaf banget ya teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua jadi terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.